Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 kelas 12 MIPA 8. Di sini kami akan mempresentasikan tentang A. Penggunaan trapo dalam distribusi listrik dari pembangkit listrik hingga pengguna. B. Penerapan industri elektromagnetik selain generator dan transformator dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rina Alidasari, nomor absen 18. Perkenalkan, nama saya Marsha Tania Putri, nomor absen 13. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky, nomor absen 14. Perkenalkan, nama saya Nanang Amarullah, nomor absen 15. Perkenalkan, nama saya Resa Lestari, nomor absen 16. Perkenalkan, nama saya Ridwan Aulia Hanafi, absen 17. Trafo adalah perangkat statis yang mentransfer energi listrik dari satu rangkaian ke rangkaian lain melalui proses induksi elektromagnetik. Trafo biasanya sering digunakan untuk menambah atau menurunkan level tegangan antar rangkaian. Trafo dapat ditemukan pada setiap energi listrik yang menggunakan alternating currents atau AC atau arus bolak-balik. Trafo adalah perangkat listrik yang digunakan untuk menukar tegangan arus dalam suatu rangkaian dengan tidak mempengaruhi daya listrik total. Ini berarti dibutuhkan listrik bertegangan tinggi dengan arus kecil, yang kemudian diubah menjadi listrik bertegangan rendah dengan arus besar, atau sebaliknya. Satu hal yang perlu kita ketahui tentang trapo adalah trapo hanya berfungsi untuk alternatif curen atau AC. Seperti yang terdapat pada stop kontak, bukan direct curen atau DC atau arus yang setelah trapo memiliki gulungan primer dan gulungan sekunder. Kedua gulungan ini terpisah satu sama lain ketika gulungan ini primer berlari oleh listrik AC. Maka akan muncul medan magnet yang berubah-ubah. Karena di dekat gulungan primer terdapat gulungan sekunder, maka gulungan sekunder akan terinduksi oleh medan magnet tersebut sehingga muncul arus listrik yaitu AC. Berikut jenis dan fungsi trafo. 1. Trafo step up. Trafo step up ini digunakan dalam rangkaian-rangkaian pembangkitan tegangan pada pembangkitan elektronika. Misalnya seperti trafo inverter, monitor LCD, trafo inverter TV, dan lain sebagainya. Fungsi trafo step up ini adalah untuk menaikkan tegangan. Selain itu, fungsi trafo ini juga dapat digunakan dalam proses penaikan tegangan. 2. Trafo step down. Trafo step down dapat ditemukan di toko-toko alat elektronik. Sebut saja trafo 1A, 2A, 3A, dan lain sebagainya. Kebalikan dari trafo step up, trafo step down digunakan untuk menurunkan tegangan listrik. Trafo step down dapat ditemukan pada power amplifier, speaker aktif, televisi, dan lain-lain. Semua peralatan listrik rumah tangga kebanyakan memakai trafo step down. Trafo isolasi. Jenis trafo isolasi ini sering digunakan pada rangkaian interpreter, yaitu rangkaian untuk mengubah tegangan DC menjadi tegangan AC dengan besar tegangan yang sama. Pada trafo isolasi, jumlah lilitan primer dan lilitan sekunder berjumlah sama, karena prinsip kerja trafo isolasi hanyalah untuk mengisolasikan tegangan tanpa menaikkan ataupun menurunkan tegangan. Sesuai dengan namanya, fungsi trafo isolasi yang berfungsi untuk mengisolasi tegangan input dan tegangan output. 4. Trapo CT dan trapo non-CT. Kedua trapo ini memiliki fungsi yang berbeda. Fungsi trapo CT adalah untuk membuat rangkaian power supply simetris gelombang penuh seperti yang biasa digunakan untuk amplifier, memiliki kutub positif, netral, dan negatif. Sedangkan trapo non-CT memiliki fungsi yang berlawanan dengan trapo CT. Fungsi trapo non-CT adalah power supply non-simetris, yakni power supply yang hanya memiliki kutub positif dan negatif saja. Penerapan induksi elektromagnetik. 1. Dinamo. Dalam dinamo tersebut terdapat magnet dan kumparan. Hal ini menyebabkan munculnya GGL pada kumparan. Kumparan tersebut akan terus menghasilkan GGL induksi secara periodik.
Perubahan energi yang terjadi yaitu dinamo dan generator mampu mengubah energi mekanik menjadi energi gerak rotasi, sehingga pembangkit energi listrik dapat digunakan oleh semua orang dan memberikan manfaat yang besar. Gitar listrik juga menjadi salah satu barang yang menggunakan fenomena elektromagnetik ini. Keberadaan magnet yang sangat kuat di dalam gitar berguna untuk mendeteksi ketika ada getaran di dawai gitar. Getaran itu kemudian ditangkap oleh kumparan listrik dan dijadikan nada gitar seperti yang Anda dengar pada gitar listrik. 3. Bel listrik. Pada saat tombol bel listrik ditekan, rangkaian arus menjadi tertutup dan arus mengalir pada kumparan. Aliran arus listrik pada kumparan ini mengakibatkan besi di dalam bel menjadi elektromagnetik yang mampu menggerakkan pemukul untuk memukul bel sehingga berbunyi. 4. Saklar. Saklar berfungsi untuk memutuskan dan menghubungkan arus listrik pada rangkaian listrik. Listrik kawat dalam saklar berfungsi sebagai elektromagnet yang menarik ujung besi ke bawah. Setelah besi tertarik ke bawah, ujung besi lainnya akan menyimpang ke kanan dan mendorong tangkai ke kiri. Sehingga tangkai ke kiri dan kanan akan saling bersentuhan untuk mengalirkan arus listrik. Ketika arus listrik mengalir, maka beban lampu atau alat elektronik lainnya akan menyala.